kita masuk ke materi ekuitas pemegang saham ya, masih di perseroan. Kita lihat di halaman 122 yang di bagian contoh yang di bagian bawah, di sini dengan menggunakan akun dan saldo berikut siapkan bagian ekuitas pemegang saham di neraca ya. Itu instruksinya. Modal dasen seluruhnya telah ditempatkan 40.000 dan di store penuh adalah 30.000. Ya, jadi yang di setor cuma 30.000-nya lembar saham biasa. Dan 5.000 lembar diantaranya telah dibeli kembali atau saham treasury. Nah, di sini saham biasa nilai nominal 37.500 itu 1.125 juta, agio saham biasa 120 juta, agio saham treasury 33 juta, laba ditahan 3.296.250.000, saham treasury 90 juta. Ya, kalau kita bikin ekuitas pemegang sahamnya, laporannya, nah di sini kita lihat saham biasa nilai nominal coret aja 50.000-nya, ya nilai nominalnya 37.500. Nah, kita lihat di sini ya, saham biasa nilai nominal itu 1.125 juta ya. Terus agio saham biasa kita masukkan di situ 120 juta ya. Jadi totalnya 1.245 juta ya. Terus masukkan agio saham treasury 33 di soal ya. Nah, kalau di total menjadi 1 miliar total modal di store 1.278 juta ya. Nah, di situ kita masukkan laba ditahan. Laba ditahannya 3.296.250 ya. Jadi totalnya jadi 4.574.250.000 ya. Lalu terakhir adalah dikurangi dengan saham treasury ya. Saham treasury 5.000 lembar, di situ nilainya 90 juta. Jadi total ekuitas pemegang sahamnya menjadi 4.484.250.000 ya. Gampang. Lalu untuk laporan laba ditahan nih ya. Nih formatnya laporan laba ditahan itu laba ditahan 183, laba bersihnya ini enggak ada soalnya, cuman formatnya aja. Ya, laba bersih 135 juta, dividen dikurangi dividen saham preferen dan saham biasa itu total dividen saham preferen dan saham biasa adalah 7.500 ditambah dengan 48.750, jadi 56.250. Jadi kenaikan laba ditahan, laba bersih dikurang dengan saham preferen, dividen saham biasa dan saham preferen menjadi 78.750, sehingga kenaikannya 183 juta 750 ditambah 78.750, laba ditahan pada akhir periode 31 Desember menjadi 262.500 ya. Nah, contohnya nih di halaman 124 ya. PT Alman melaporkan hasil-hasil berikut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei. Nah, di situ laba ditahan 1 Juni itu 2.503.875.000. Laba bersihnya 346.125, dividen tunai 60 juta, dividen saham 90 juta. Ya. Nah, kita lihat laporannya, bentuk laporan laba ditahan PT Alman menjadi laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir 31 Mei. Ini format ini harus ditulis ya, format laporan harus ada. Ya, laba ditahan 2.503.875, terus di bawahnya laba bersih 346.125, lalu dikurangi dividen yang diumumkan 60 ditambah 90 menjadi 150 ya. 346.125 dikurang 150.000 menjadi 196.125. Nah, terus di total laba ditahan awal ditambah dengan kenaikan laba ditahan ya 2.503.875, lalu ditambah dengan 196.125 ya. Jadi laba ditahan pada 30 Mei itu menjadi 2.700.000.000 rupiah.